Kenapa saat itu Gubernur Irwandi memilih Paraguay? Apa kelebihannya menurut Iqbal sepak bola di sana? Kalau ada lahir anak kita taruh nama Messi itu nggak boleh, udah dilarang. Loh, kenapa? Sekarang udah di Aceh, artinya udah menetap di Aceh, udah keluarga di Aceh juga. Di Aceh juga. Kenapa memilih balik lagi ke? Mereka bilang lagi itu kayak gitu babi kayak gitu. Eits, subscribe dulu. Apa kabar Iqbal? Baik, alhamdulillah. Makasih udah diundang. Ya, saya tertarik dengan Iqbal ini karena awalnya lihat konten Iqbal pemain Paraguay, tapi sudah bisa jago bahasa Spanyol. Ya, jadi awal mulanya tuh memang saya bisa bahasa Spanyol itu di Paraguay karena Paraguay adalah negara yang berbahasa Spanyol. Ya, di sana saya mengikuti program alumni Paraguay yang dibawa oleh Irwandi pada tahun 2008. Jadi di sana 3 tahun dan di sana juga ada guru lesnya. Nah dari situ mulai bisa. Bola masih aktif. Kalau sekarang masih pemain bola. Udah Kenapa? Lagi. Karena cedera lutut. Oh, cedera berat. Cedera berat. Pada waktu itu cedera dan kebetulan juga pas cedera itu PSSI lagi dihukum sama FIFA kalau nggak salah pada waktu itu 2016 2 tahun dihukum. Jadi saya di situ sebenarnya pengen balik kan, udah operasi juga, udah terapi, pengen comeback, tapi karena PSSI udah dihukum, pemain liga juga udah pada main tarkam pada waktu itu. Tunggu, Iqbal pulang ke dikirim waktu itu berapa orang yang dikirim ke Aceh? 30 orang anak-anak Aceh usia 15 tahun ya. Kelas 1 SMA lah kita bilang ya. Ya, naik kelas 1 SMA. Berapa tahun di Paraguay? 3 tahun. 3 tahun di sana 2008 kemudian sampai 2011. Pulang ke sini langsung main ke liga divisi utama PSSB. Jadi memang PSSB itu dipegang sama Irwandi kemarin tuh. Kan Irwandi masih menjabat juga 2012 kan. Tapi udah mau selesai juga dia tuh, udah pemilu. Nah, dia yang pegang PSSB, dia yang biayai semua. Itu PSSB jadi klub. Apa posisi di Iqbal? Back. Oh, back. Ya. Oke. Kalau yang angkatan Iqbal sekarang siapa yang masih aktif kalau main? Kayaknya udah pada nggak main lagi. Udah nggak main lagi semua. Ya, udah nggak main lagi, udah pada buka bisnis, udah pada jadi polisi dan lain-lain lah. Tapi Iqbal fokus ke bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Ya, bahasa Spanyol. Yang kemarin saya lihatnya juga Iqbal yang bilang ada beberapa bahasa Spanyol yang hampir sama dengan bahasa Aceh. Iya, ya dari pengucapannya aja. Ada beberapa contohnya kayak gata. Gata kan kalau kita artinya Anda ya, kamu formal. Dalam bahasa Aceh. Dalam bahasa Spanyol itu artinya kucing betina. Ada banyak lagi lah kosa-kosa kata dalam bahasa Aceh yang mirip bahasa Spanyol tapi nggak sinkron. Ya. Waktu di Paraguay itu belajar bahasa Spanyol juga waktu ke sana. Iya, ada guru privatnya. Jadi di sana tuh kami disediain guru. Kalau latihan pagi berarti belajar bahasa Spanyolnya sore. Jadi gurunya pun bagus, metode belajarnya juga bagus. Dia tuh selalu memberikan satu materi setiap pertemuan. Jadi nggak banyak-banyak materi. Kami kan pemain bola, jadi yang materi tema-tema soal bola itu aja ya. Jadi privilege kami di sana adalah ketika kami belajar keluar dari kelas kita langsung bisa praktek kayak gitu. Terus kapan latihan bola? Ya itu kalau latihan pagi berarti kelasnya sore. Tapi kalau latihannya sore berarti kelasnya pagi. Enggak, yang kita ini kan kemarin 30 orang dikirim ke Paraguay. Kenapa saat itu Gubernur Irwandi memilih Paraguay? Apa kelebihannya menurut Iqbal sepak bola di sana? Mungkin living cost-nya ya. Living cost-nya di sana lebih murah. Dan itu sepak bolanya juga bagus. Ya nggak buruk-buruk lah. Seperti mungkin Paraguay ya bisa kita bilang top 5 lah di sana pada waktu itu. Itu masa-masa Roque Santa Cruz kan, Lorenzo Cabañas, Aido Valdés, itu pemain-pemain top dunia lah. Jadi pada waktu itu Paraguay top 5 dan living cost-nya juga murah. Mungkin itulah salah satunya. Ya. Pelatihnya orang sana. Pertama kali kita udah banyak pelatihnya tuh udah banyak ganti di sana. Jadi pelatih pertama kami itu orang Chile. Memang dia salah satu pelatih terbaik juga di Amerika Latin bahkan. Nah kemudian seiring berjalannya waktu ada pergantian lagi. Itu kayak kursus sepak bola. Ya, kita latihan. Kemudian setiap minggunya kita melakukan uji coba. Kayak gitu. Latihannya ya dengan pelatih sana. Terus dengan atmosfer Amerika Latin. Ya.
Kemudian dengan makanan-makanan yang bergizi di sana, ya seperti itu. Apa yang beda tradisi budaya kalau sepak bola di Paraguay sama di Indonesia atau di Aceh lah? Yang di Aceh, mungkin kalau orang sini tuh bakat sepak bolanya tuh lahir pertama kali itu dengan skillnya. Di sini tuh duluan lahir skill. Mereka tuh udah bisa gocek, lari kencang. Nah kalau di Paraguay itu lebih ke teknik. Ya teknik kontrol bolanya udah bagus, kemudian passingnya udah bagus. Nah kalau di sini tuh kita udah gocek lawan, udah lewatin 1, 2, 3, pas begitu passing, boom, terbang ke atas. Jadi tekniknya tidak ada ini ya. Karena di sana pun main bolanya mereka tuh mulai main bola tuh umur 5 tahun. 5 tahun, rata-rata 5 tahun. 5 tahun, terus 6 dan 7 udah mulai ikut kompetisi. Jadi umur 6 sampai 7 tahun tuh mereka udah ada mental yang kuat. Mental yang mana mereka di rumah besok mau tanding, aku nggak boleh kalah nih. Udah ada mental seperti itu. Tapi kan ya ngandang Hino Aceh kan anak jauh beda sih. Anak mi kampung dia kan kampung. Nah, main bola cuman angke ngenset kan. Main bola ini bagai bola pula lampu U lah. Lampu U. Menyawaan kan bertanding setiap minggu tuh dengan lawan yang berbeda. Dan udah mereka, berkompetisi, udah main poin. Ada pelatih juga. Ada pelatih juga. Makanya mental mereka tuh udah sangat-sangat profesional dari kecil. Kalau kita kan masih yuk. Ya udah, bau terserah juga. Senang-senang aja, nggak butuh poin, kalah menang nggak masalah kan. Kalau sana memang udah mentalnya udah dibentuk dari kecil memang. Rata-rata itu berarti seperti itu kalau anak-anak yang main sepak bola di Paraguay. Ya rata-rata sebetulnya bukan hanya di Paraguay tapi di seluruh Amerika Latin. Rata-rata kayak itu, apalagi Brazil tuh memang di jalan-jalan main bola kan. Udah dia pergi ke klub latihan, pulang ke rumah main lagi di depan rumahnya di pinggir jalan kalau di Brazil. Makanya wajar kalau bibit sepak bola di sana sangat ini ya. Oke. Apa yang Iqbal pelajari di sana soal sepak bola? Maksudnya gini, apa hal yang sangat berkesan gitu? Mungkin yang belum pernah Iqbal pelajari di sini adalah di sana tuh lebih kan kita ganti pelatih tuh beberapa kali. Setiap pelatih yang ganti itu kan ada yang dari Chili, Argentina. Mereka selalu menekankan kalau kamu ingin jadi pemain yang hebat, jadilah orang yang baik. Karena kami pertama datang sana kan umur 15 tahun. Yeah. Kita tuh mungkin bisa kita bilang hanadap lah. Tanyo makan kok ngeri. Udah dikasih situ, kita kan ambil sendiri makanannya kan di hotel. Ada nama pulanya. Wah, ngabunya. Waduh, ada yang daging, dibilang ya udah daging ambil satu orang satu dulu, nanti kalau ini mau tambah. Ada yang taruh 2 ditaruh di atas kentangnya tuh itu icok loh nggak bodoh. Dan makannya pun ribut gitu kan, mereka lihat juga itu nggak suka. Jadi bukan budaya. Itu juga dikasih tahu. Jadi harus jadi pemain yang baik. Bahkan kami pas lawan uji coba kayak itu sama orang-orang Paraguay. Mereka kan udah ikut kompetisi kan. Kalau kami main kasar, mereka tuh nggak balas. Bahkan saya back juga kan, saya nantang lagi, udah orang tuh nggak peduli. Ayo main lagi, ya udah nunjukin di lapangan aja, main lagi. Betul-betul sportif ya. Kadang-kadang ada mereka kesal, udah banyak kali kita tackle kan, dia bilang lapor ke pelatihnya. Pelatih kayak gitu misalnya, lihat nih kayak mana, terus saya coba salam kan, dia nggak mau, dimarahin sama pelatihnya, woi nggak boleh kayak itu, salam balik, disuruh salam balik. Jadi sampai ke edukasi tentang sopan santun dalam lapangan juga diajarkan di sana. Dan kami juga bukan belajar bola ya, belajar hal-hal kayak itu kan. Betul soal makan tadi. Mereka bilang lagi itu kayak gitu babi kayak gitu makan. Kayak berdua. Puyang Naira. Dari situ kami mulai baiklah berubah kan, gimana sikap. Jadi mental itu sebenarnya penting juga bagi pemain sepak bola ya. Pemain sepak bola penting juga. Oke. Lalu kemudian dari 30 orang ini, apakah mereka semuanya teman-teman bisa bahasa Spanyol nih? Ada yang nggak bisa, itu yang sangat disayangkan. Terus Iqbal bisa fokus sekarang bahasa Spanyol bahkan sampai buka kelas kursus gitu. Itu belajar dari mana? Ya dulu kan memang udah bisa tuh, kan ada kelas di Paraguay. Nah saya tetap konsisten sama nyari teman di sana.
Jadi saya pulang dari kelas, saya keluar cari teman, ngobrol sama satpam, ngobrol sama ini, dan pemain-pemain lain beberapa kayak gitu juga, anak-anak Biren, contoh kayak Zikri Akbar, dia juga lancar berbicara bahasa Spanyol. Andrea juga yang owner WRLV, yang itu dia juga bisa bahasa Spanyol. Dah yang lain mereka memilih untuk komunikasi sama orang Aceh lagi. Jadi udah di Paraguay, mereka main Facebook, chatting lagi sama orang Aceh. Jadi kegiatannya itu kalau di free time, jadi kegiatannya itu hai Iban. Kalau saya lebih nyari teman di sana, cari pengalaman kan, budaya, tradisi mereka apa segala macam, dan ngobrol sama mereka. Kursus juga yang ininya. Semua kursus. Bahkan teman-teman saya yang udah balik kemari ada yang udah lupa total bahasa Spanyol. Cuman tahu yang basic aja, misalnya apa kabar. Kalau sekarang buka kelas ada memang yang mau belajar bahasa Spanyol? Ada, jadi murid orang Aceh juga. Orang Aceh nggak terlalu banyak, bahkan murid saya tuh yang banyak orang Malaysia daripada orang Aceh. Orang Malaysia ke sini belajar? Enggak, online. Oh, via online. Kan online. Mereka DM TikTok, mereka chat WA, saya mau belajar bahasa Spanyol, saya dari Malaysia. Gimana cara transfer duitnya, bla bla, saya jelaskan semua kan. Orang Aceh dikit yang bisa dibilang 10 atau 11 orang saat ini. Selebihnya dari Malaysia. Malaysia, Jakarta, Bandung, Surabaya. Pokoknya Jawa banyak, Bali, Kebutuhan NTT. mereka apa? Bermacam-macam ya, ada yang mau sekolah ke sana, ada yang memang udah tinggal di sana terus kemudian balik kemari, terus nggak mau hilang bahasanya. Kalau dari Bali berarti tour guide itu? Ya biasanya tour guide, supir, terus orang-orang yang kerja di restoran, mereka ikut les. Itu dasar-dasar aja berarti? Dasar ya, semualah dari dasar kita kan langsung up terus levelnya. Nanti kapan mereka mau berhenti dia bilang, oh saya nggak sanggup lagi nih level nih, udah lumayan susah dan kerjaan saya sibuk, jadi ya udah stop. Oke. Iqbal ya, kalau penerjemah misalnya ada tamu-tamu datang ke Aceh Spanyol, penerjemah? Bisa. Penerjemah lisan atau dua-duanya pernah. Buku, terjemahin ya, buku dua-duanya misalnya. pernah. Jadi Iqbal pernah jadi interpreter. Jadi interpreter itu adalah penerjemah penyambung lidah orang lain. Jadi si bule itu ngomong, saya jelasin ke abang pakai bahasa Indonesia. Itu namanya interpreter. Ya, pernah juga di Jakarta. Terus translator itu penerjemah dokumen. Jadi itu dua hal yang berbeda. Translator itu penerjemah dokumen dalam bentuk kertas, dari bahasa Spanyol bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol. Apa biasanya surat dari perusahaan-perusahaan, DM, bisa ini enggak, tolong terjemahan ini bla bla, berapa satu lembar bla bla gitulah. Dan dokumen-dokumen, kan sempat jadi interpreter juga di sebuah program bawa anak-anak DKI Jakarta ke Spanyol pada waktu itu. Terus Iqbal interpreter ke Spanyol. Iqbal jadi interpreter, Iqbal ikut pelatihnya untuk seleksi pemain dan lain-lain. Kan Iqbal bisa bahasa Spanyol, jadi pelatihnya tuh kebetulan dari Spanyol. Jadi Iqbal interpreternya, kemudian yang lolos kan mereka harus buat dokumen nih semuanya. Ke kedutaan besar Spanyol yang di dokumen Jakarta. Dokumen itu bahasa Spanyol juga? Ya, harus bahasa Spanyol. Nah, itu Iqbal yang terjemahin lagi pada waktu itu. Tapi Iqbal udah balik ke Aceh, cuman mereka tinggal kirim aja via email, terus Iqbal kerjakan. Cuman sekarang udah nggak sempat lagi nerjemahin dokumen-dokumen itu karena kelas, sibuk dengan kelas. Oke. Waktu itu saya juga dengar Iqbal juga pernah pidato bahasa Spanyol di Kolombia. Ya, jadi setelah karir Iqbal di sepak bola berakhir, jadi mulailah mikirin gimana nih mau cari duit lagi dengan sesuatu yang Iqbal senangi. Kayak sepak bola kan hobi yang jadi duit kan. Pada waktu itu memang suka sama bahasa Spanyol, jadi mulailah tekuni lagi bahasa Spanyol sampai akhirnya bisa ngajar kan. Nah dari situ juga ada kesempatan untuk ada keluar beasiswa dari pemerintah Kolombia. Lihat di Facebook, wah bagus nih untuk seluruh. Beasiswa bidang apa? Untuk belajar bahasa Spanyol di sana. Dari pemerintah Kolombia sendiri yang memberikan untuk seluruh anak di Asia. Nah Indonesia tuh kuotanya kalau nggak salah 5 orang, yang seleksi kan banyak, dan alhamdulillah Iqbal lewat. Gitu. Jadi dari Indonesia ada 5 orang, sampai sana ada India dan segala macam. Terus sampai ke Kolombia, kita di minggu pertama tuh ada namanya orientation week. Jadi kita dikumpulin di satu hotel bintang 5. Jadi dijelasin lah, dikasih kayak BPJS-nya, kartu ATM selama di sini, bla bla segala macam.
Nah, habis itu kita dibawa ke Istana Presiden. Ada acara kayak itu, pakai baju khas dari asal masing-masing. Itu pesertanya dari berbagai negara? Berbagai negara di Asia. Iqbal jadi salah satu orang yang berpidato di depan mereka gitu. Pakai bahasa Spanyol. Apa tanggapan mereka ketika tahu Iqbal orang Indonesia, Aceh lagi? Kira-kira ada beberapa yang notice kayak ini tsunami bla 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 segala macam. Ketal tuh familia katanya. Apa kabar keluargamu? Apakah dia mati bla bla bla? Enggak, masih hidup. Tsunami dikenanya di Banda, saya di Biren dulu bla bla saya jelasin. Iya. Jadi kalau sekarang lagi tren-tren kan sekarang lagi tren hashtag kabur aja dulu tuh. Kalau Iqbal berarti udah dari tahun berapa tuh kabur dulu ya? Ya udah lama, dari 2008 sampai 2011, kemudian di Kolombia dari 2017 sampai 2018. Oh, lama juga berarti di sana. Ya, lama, setahun. Setahun belajar itu. Spanyol. Apa yang beda orang Kolombia dengan kita di sini apa? Mereka kalau Paraguay dan Aceh atau Indonesia itu lumayan berbeda karena dari iklim pun mereka sangat berbeda. Ada 4 musim di sana. Di sana ada musim ya kayak di Eropa lah di Paraguay. Tapi kalau di Kolombia itu dia sama-sama di garis khatulistiwa, kita sama-sama negara tropis. Budayanya hampir sama juga kayak orang Aceh, Jeb Kopi 3 orang. Karena kan Kolombia adalah salah satu negara yang produksi kopi terbesar di dunia juga. Top 5 lah, Indonesia, Brazil, termasuk Kolombia juga, Vietnam. Jadi budaya mereka kayak gitu. Kayak kita sering nongkrong di kopi, cuman nggak lama. Kalau kita kan lama kan, sampai berjam-jam. Mereka ke kafe, duduk pesan kopi, duduk. Paling lama 30 menit, lalu cabut terus. Sarapan gitu juga sebelum kerja, keluar dari rumah cepat, ke kafe dulu. Beli kopi, ada yang langsung cabut ke kantor, ada yang duduk dulu sebentar, sarapan, bla bla, baru ke kantor. Iya. Dan makannya juga buah-buahannya sama kayak kita. Makanannya juga pakai nasi kalau di sana. Kalau di Paraguay kan pasta dan lain-lain, kayak di Eropa lah. Oh, di Kolombia mereka sama, cuman nggak enaknya mereka tuh makan nasi, pakai daging, pakai telur, ada pisang goreng, ada itu dalam satu piring, ada pokat lagi. Ada paju, minyak segala macam. Hampir sama dengan tradisi makan kita di sini. Enggak, masalahnya pisang goreng di nasi. Ya, itulah sama pokat. Jadi kalau di Paraguay lebih ini ya, maksudnya lebih kayak di Eropa, mereka ada lasanya, ada pasta, pokoknya banyak daging-daging lah. Pokoknya di Amerika Latin tuh mereka konsumsi daging sangat banyak. Di Argentina juga, kan pernah ke Argentina juga. Dari Paraguay yang pernah berarti pernah ke Argentina. Kalian bisa ini maksudnya? Tour dari darat aja, jalan darat. Itu 2 hari 2 malam. Kami juga sempat lewat Rosario, kotanya kelahiran Messi. Itu lewat tuh kota Messi. Nah di kota tuh nggak boleh lagi anak. Kalau ada lahir anak kita taruh nama Messi itu nggak boleh. Dilarang. Loh, kenapa? Ya nggak boleh lagi karena mau dijadiin kayak Messi itu satu-satunya berasal dari Rosario. Oh ya. Nggak boleh lagi. Kalau ada anak, kecuali dari kandung ya, abang Messi. Nah abang Messi punya anak cowok. Dia nama belakangnya wajib Messi. Karena kan Messi itu bukan nama sebenarnya, itu marga. Oh, nama Messi belakang. Itu marga. Ya, kayak misalnya orang Batak Utapea dan lain-lain. Itu marga. Nama dia Lionel. Messi itu marga. Oh, nama jadi tidak boleh sembarang orang taruh kalau marga itu ya. Ya, kecuali abangnya. Kalau abangnya nikah nanti punya anak, ya namanya otomatis tetap ada Messi-nya. Ada Messi di Selain dari keluarga nggak boleh lagi, dilarang di Rosario. Kalau pertandingan bola nonton pasti Paraguay lawan Argentina tuh saya nonton di tempat VIP lagi. Tuh kami semua nonton, itu luar biasa atmosfernya, dan Argentina masalahnya kalah lagi. Itu lagi masa jayanya Paraguay, kan masuk Piala Dunia tuh 2010. Ini kualifikasi Piala Dunia kami nonton pada waktu itu 2009 atau 2008. Itu serunya pas pemanasan pemain Argentina masuk ke lapangan, semuanya udah ngomong jorok tuh orang Paraguay. Serentak, hijo de puta, itu artinya jorok lah, anak gitulah. Anak. Ya, semuanya ngomong jorok. Jadi udah down duluan tuh mentalnya udah. Semua anak-anak Aceh waktu itu nonton ya? Ya, nonton semua. Sempat nonton Messi, cuman Mascherano, pemain-pemain Barca dulu juga. Siapa kalau pemain bola yang Iqbal idola? Kalau Iqbal, Paulo Maldini. Kebetulan saya Milanisti. Saya suka AC Milan. Siap. Jadi saya suka Paulo Maldini. Kalau Indonesia?
Kalau Indonesia mungkin sekarang JITZ ya. Sekarang udah di Aceh, artinya udah Mhm. menetap di Aceh, Mhm. udah keluarga di Aceh juga. Di Aceh juga. Kenapa memilih balik lagi ke Nggak tahu, Aceh nyaman menurut saya. Ah, Kemana-mana udah pergi, saya udah pernah juga tinggal di Jakarta, mungkin di Bandung juga pernah kan ngajar bahasa Spanyol di Bandung langsung. Yang paling enak di Aceh, tempat kembali itu yang paling nyaman tuh di Aceh. Bukan saya ingin berada di zona nyaman, tapi nggak tahu, enak aja di sini. Enak lah pokoknya. Main bola enak sama kawan-kawan untuk fun game aja kan. Sholat ke masjid pun enak dan lain-lain. Terjaga. Bela di Birun Iqbal, Gampung Manasa Capa. Manasa Capa, Kota Juang ya, masuk Kota Juang ya. Kota Juang. Itu alasan karena kadang orang kan rata-rata anak muda nih udah hidup ke luar negeri segala macam, akhirnya udah nggak mau balik lagi ke kampung asal kan. Kalau latih-latih bola misalnya, mana tahu nih? Kebetulan nggak ada bakat, nggak pengen jadi pelatih. Oh, berarti nggak. Dari dulu memang pas saat main bola, saya mikirnya tuh aku harus buat something nih dengan bahasa misalnya Spanyol. SB untuk bocil-bocil anak-anak. Ya, nggak ada passion. Enggak. Memang nggak suka. Memang bahasa Spanyol yang suka. Mungkin ada jalannya di situ ya. Jadi sekarang aktivitasnya ngajar bahasa Spanyol, interpreter, translator, konten gitu aja. Oke. Apa nama Instagram. Instagram. Kalau mana tahu nih teman-teman kan mana tahu. Genio Course. Genio Course ya. Ya, Genio Course. Genio Course. TikToknya Iqbal Alfajri 19. TikToknya Iqbal Alfajri 19. Ya. Mana tahu nih kan nanti ada teman-teman yang tertarik kan belajar bahasa Spanyol. Ya. Kalau belajar privat bisa juga, bisa juga langsung. Privat, regular bisa. Kalau belajar langsung saya belum terima karena untuk kelas online aja sangat penuh. Jadwalnya full semua. Jadi ada juga beberapa yang minta kelas privat ketemu orang Aceh. Saya tolak. Saya bilang online aja boleh. Karena memang jadwalnya memang padat. Waktu saya pagi itu memang saya kerja dari jam 8 sampai jam 12 itu di Warkop memang khusus untuk mikirin konten, atur administrasi. Itu saya kerjakan sendiri semua. Ya. Nanti kadang-kadang saat saya ngerjain itu ada murid yang mau les privat ya itu. Jadi multitasking di situ juga. Sebenarnya harus sudah ada tim juga. Ya, harus ada asisten lah ya. Ya, asisten. Susah nggak belajar bahasa Spanyol? Tergantung sih ya, tapi kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris mereka memiliki kerumitan masing-masing. Kalau bahasa Inggris mungkin pronunciation-nya apa yang kita tulis nggak kayak gitu bacanya. Kalau bahasa Spanyol dia phonetic language, artinya apa yang ditulis itu yang dibaca. Contoh kayak dalam bahasa Inggris tidak mungkin atau mustahil itu kan impossible itu bacanya. Tulisannya impossible. Nah, dalam bahasa Spanyol gitu juga, tapi bacanya simple aja impossible gitu. Tapi kalau terdengar kayak hampir sama dengan bahasa Italia. Iya, itu mereka serumpun. Jadi bahasa Spanyol. Kayak kita bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Iya, betul. Itu antara bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Nah, bahasa Italia gitu juga. Bahasa Italia, bahasa Rumania, bahasa Katalan, itu mereka serumpun. Orang yang udah bisa bahasa Spanyol, kayak Iqbal belajar bahasa Italia nih. Mungkin sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan udah bisa lancar. Karena seakar mereka. Perancis juga. Cuman Perancis pronunciation-nya sedikit lebih sulit kan. Tapi mereka adalah disebut Romance language. Jadi sakar. Coba kita kalau bahasa Spanyol apa ya mungkin bisa puhaba atau pajam muka lah bahasa. Ya, puhaba dalam bahasa Spanyol como estás? Como estás? Jawabnya bien. Gitu. Susah pengucapannya? Enggak. Como estás? Tulisannya gitu juga. Como estás? Jawabnya bien. Baik. Tapi sangat cepat ininya. Enggak juga. Como estás gitu aja. Como estás? Ya, bien. Iya. Como estás? Ada tahu bisa ini ya pas nanti ke Spanyol. Berarti kalau orang Spanyol datang ke sini bisa minta Iqbal jadi bisa. Cuman Iqbal kan nggak tergabung dalam HPI ya, apa tuh yang himpunan pariwisata something gitu. Jadi saya nggak bisa inilah jadi kecuali teman ya. Temannya dari Spanyol datang kemari, yuk Bal bawa jalan-jalan itu bisa. Kemarin ada teman dari Ekuador datang kan sempat Iqbal interview juga. Datang ya udah Iqbal bawa jalan-jalan. Makan mie Aceh dan lain-lain. Yang kemarin juga ada konten di akun Iqbal yang itu apa namanya? Nama-nama toko ya yang
Ya, nama-nama toko itu nggak juga. Jadi lagi jalan-jalan sore lihat ya kok bahasa Spanyol. Lagi lewat jalan Emang sore. iya bahasa Spanyol. Bahasa Apa Spanyol. contohnya? Kayak toko apa misalnya? La Luna misalnya. La Luna di Pango, salah dia jual aksesoris cewek kayak gitu. Itu artinya bulan. Kemudian ada nasi goreng Amor. Nasi goreng Amor. Amor? Iya, nasi goreng Amor di Darussalam ada. Darussalam ada, dulu di Pango ada. juga ada. Itu nama chefnya Amor juga. Dan artinya cinta, kasih sayang. Itu bahasa Spanyol juga. Oh ya? Dan itu basic vocabulary di bahasa Spanyol. Yang semua orang tahu. Namanya Amor, itu artinya cinta. Kalau lain apa? Apalagi Eldorado. Toko sport. Toko fotokopi kayak gitulah. Buku dan lain-lain di daerah mana ya lupa. Pernah Iqbal tanya apa alasan mereka? Enggak pernah ini ya. Enggak, si Amor yang ada saya tanya. Chefnya itu kan kenapa namanya Amor? Katanya memang ayahnya kasih nama Amor yaitu dulu. Yang artinya kasih sayang atau cinta. Yang lain enggak tahu. Kenapa? Ada satu yang di Samalanga itu kopi bisikleta. Bisikleta. Ya, kopi bisikleta. Kopi sepeda namanya. Dia jualan kopi di sepeda. Dia nanya ke saya, dia DM. Sepeda apa bahasa Spanyol? Langsung dia buat kopi bisikleta. Jadi nama-nama ini kayak kemarin juga ada toko di mana di Thailand tuh, Buyaka. Itu kan ada juga kayak beredar itu kan. Tapi toko di Thailand. Di itu Thailand. Kan dengan bahasa kita bahasa Aceh kan hampir sama kan. Mungkin ini juga itu ya. Berarti sekarang masih ini ya buka kelas. Kalau orang mau daftar berarti bisa ke langsung aja di DM karena di lewat TikTok juga bisa. Jadi TikTok juga bisa sinkron langsung ke WA kan, ada linknya situ. Kadang-kadang orang WA juga, telepon dan lain-lain. Ya. Selebihnya apa Iqbal kegiatan di ini? Selain bahasa Spanyol maksudnya? Ya paling bawa jalan-jalan istri aja. Bawa jalan istri ya. Itu tugas negara ya. Tugas negara, main bola dan lain-lain lah. Main bola fun game aja. Yang teman-teman seangkatan Iqbal berarti mereka semuanya udah pulang ke Aceh? Udah pulang ke Aceh semuanya. Udah pada jadi PNS, ada yang jadi guru, jadi polisi, ada yang jual baju ya, usaha. Tapi cuma satu kali program itu ya waktu itu? Ya sayang sekali cuma satu kali. Nggak diteruskan masalahnya. Padahal kalau diteruskan bagus sekali bagi mental ya. Ya, karena kan kami udah mulai bagus juga tuh kan. Karena pada waktu itu kami kan main di PSSB tuh. Nah, di mana kami kan usianya masih 18 tahun. Main di divisi utama. Yang teratasnya ISL dulu. Di bawahnya divisi utama. Istilahnya kok di sini Liga 2 lah kayak Persija Jakarta. Persiraja kemarin. Ya. Kami bisa ini peringkat kalau nggak salah 5. Ya kan usia masih 17 tahun lawan pemain-pemain senior yang udah ini ya. Ya, jadi prestasinya bagus lah. Kalau dilanjutin mungkin tahun berikutnya bisa lebih baik. Kalau menurut Iqbal seberapa punya potensi anak-anak Aceh yang pemain sepak bola kan banyak muncul luar biasa. Bakat-bakat Aceh itu sebenarnya luar biasa, cuman nggak diekspos saja, nggak terekspos saja. Luar biasa anak Aceh main bola. Cuman kayaknya di zaman sekarang mungkin minat untuk main bola tuh udah berkurang karena gara-gara gadget mungkin ya. Jadi saya pun pas pulang ke Biren kadang-kadang main juga ke sekolah sepak bola saya dulu. Itu saya lihat anak-anaknya kurang antusias kayak pas saya dulu. Dulu saya satu sekolah sepak bola sama Zulfiandi juga pemain timnas. Betul. Itu kami dulu ke lapangan aja naik sepeda. Satu SB dulu. SSB. Sekolah sepak bola waktu kecil kan. Dulu waktu puasa juga pelatih bilang kita puasa libur dulu 10 hari. Nanti di puasa ke-10 kita baru latihan. Puasa ke-5 aja kita udah ke rumah pelatih, yuk lah latihan terus. Anak-anak sekarang sebegitu punya semangatnya. Kalau anak sekarang mungkin karena udah ada gadget dan lain-lain mungkin antusias main bolanya juga agak berkurang sekarang. Itu satu fenomena era sekarang emang itu sih ya. Mainan-mainan di kampung juga anak-anak agak susah sekarang. Bahkan di kampung pun udah punya HP kan. Ya. Udah ke warkop. Jadi sangat individual anak-anak sekarang. Individualnya dia bermain tapi dengan handphone. Dulu kita bermain game grup, kelompok ya kan, mau tanding bola mau apapun kita harus bentuk satu tim. Ya. Dulu kemana-mana juga makan bareng teman semuanya. Nggak ada gadget-gadget lah. Iqbal berarti SMP sampai SMP di Biren. SMA-nya berarti di sana SMA-nya. SMA-nya di Paraguay. Di Paraguay. Kan ada dibawa guru juga dari sini.
guru dari Aceh. Dari Aceh. Oh berarti paling kalian belajar yang mata pelajaran umum aja ya? Pelajaran umum aja. Oh ijazahnya? Ijazahnya Tunas Bangsa. SMA Lungraya ya. SMA 8. Ya. SMA 8 9 ya? 9. Oh, jadi siswa di sana. Cuman ada mata pelajaran tambahan Spanyol, bahasa Spanyol. Di situ. Satu angkatan berarti waktu itu emang unik lah ya. Ya. Masih sering kan ada grup kan, mungkin nanti ada buka puasa bersama biasanya itu pasti. Ya. Ini ada ya. Masing-masing udah punya keluarga juga kan. Ya. Dari 30 orang tuh mungkin ada 1, 2, 3 yang belum nikah, yang lain udah pada nikah semua, udah punya anak dan lain-lain. Ya, terima kasih Iqbal. Sama-sama. Banyak share pengalaman di Sago, mudah-mudahan sukses terus. Amin. Di kelas bahasa Spanyol dan karir ke depan. Amin. Kalau dikasih kesempatan mengulang lagi, mau belajar sepak bola kemana? Kalau seandainya umur Iqbal saat ini 15 tahun, mau belajar sepak bola kemana sebagai anak Aceh? Mungkin ke Spanyol lah. Ke Spanyol lagi ya? Kiblat sepak bola dunia kan Spanyol di daerah Eropa. Di Spanyol ya? Oke. Apa satu semangat bagi anak-anak Aceh yang suka sepak bola lah? Ya tetap berjuang, terus bekerja keras. Kalau bisa main gadgetnya itu dibatasi, jangan terlalu banyak main gadget. Kalau memang suka sepak bola ya dikembangin, main sama teman-teman keluar, dibatasi main gadgetnya. Boleh main gadget tapi dibatasi. Kadang orang tua juga sekarang kan dianggap sepak bola ini nggak ada karir. Nggak ada karir. Orang yang dianggap anak-anak pintar nih yang. Bahkan saya juga punya cita, kalau ada anak cowok mau saya jadiin pemain bola juga. Iya. Siap, terima kasih banyak Iqbal. Sama-sama. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.